Ya, hari ini di kampus UIN Jakarta kedatangan Kepala Staf TNI Angkatan Darat, Jenderal TNI Dudung Abdurrahman. Beliau akan memberikan orasi ilmiah pada wisuda sarjana UIN Jakarta ke-123 di Auditorium Harun Nasution. Pak Kasad baru saja turun dari kendaraan dan menuju ke tempat istirahat. Keluar daerah juga. Ada yang di Drang juga, Pak. Kami beruntung di sini. Teman-teman, Pak Kasad saat ini memasuki ruang auditorium ya. Sebentar lagi beliau akan menyampaikan orasi ilmiahnya. Terima kasih kami sampaikan perkenan hadir pada acara wisuda ke-123 UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Indonesia, Jenderal TNI Dudung Abdurrahman STMM, lahir di Bandung pada tanggal 16 November 1965, kemudian pada tahun 1900. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi. Yang saya hormati Wakil Menteri Agama Republik Indonesia Bapak Dr. Haji Zainud Tauhid SAdi, MSI. Yang saya hormati dan muliakan Rektor UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Ibu Profesor Dr. Haji Asmani Lubis MA. Hajah Amani Lubis MA. Yang saya hormati Ketua Senat Universitas UIN Syarif Hidayatullah Bapak Profesor Dr. Abudin Nata MA. Yang saya hormati Sekretaris Senat Universitas Bapak Profesor Dr. Armai Arif MA. Yang saya hormati para Wakil Rektor, para Dekan, Fakultas dan Direktur Sekolah Pasca Sarjana, para guru besar, para orang tua, wali, wisudawan, wisudawati, serta tamu undangan lainnya yang saya cintai dan saya banggakan.
Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, karena pada kesempatan yang berbahagia ini, saya diberikan waktu untuk menyampaikan orasi ilmiah dengan judul Memperkuat Pertahanan Bangsa dengan Generasi Islam. Para hadirin sekalian, kalau kita melihat perkembangan situasi saat ini dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, ini menjadikan dunia tanpa batas. Hanya hitungan detik, menit, maka semua informasi-informasi dengan menggunakan alat komunikasi yang begitu canggih, maka informasi ini akan menyebar luas dan langsung mempengaruhi terhadap kehidupan masyarakat dunia pada tataran global. Yang terjadi hari ini juga banyak dimanfaatkan pihak-pihak yang memang kita melihat adanya munculnya fenomena populisme di dunia. Pernah terjadi di Amerika Serikat, transisi kekuasaan di Amerika Serikat, ada kelompok-kelompok yang mayoriti memanfaatkan situasi. Ada gerakan rompi kuning di Eropa. Nah, populisme di Indonesia ini fenomena muncul dimanfaatkan oleh kelompok tertentu dengan memanfaatkan kekuatan mayoritas untuk memaksakan kehendak terhadap kelompok itu sendiri. Sebagai demo buruh yang sering terjadi dengan memaksakan perubahan undang-undang Omnibus Law. Saya pernah melihat dan waktu saya Pangdam Jaya pernah berhadapan dengan para pendemo-pendemo, ada mahasiswa, ada pelajar, tetapi ada yang menunggangi, itu kelompok-kelompok dari preman-preman yang didatangkan dari daerah. Mereka hanya dijanjikan bahwa nanti di Jakarta akan diberikan uang 150.000, diberikan makanan, kemudian sampai di Jakarta kenyataannya itu tidak ada. Dibuat lapar sehingga mereka muncul emosi yang akhirnya berbenturan dengan aparat keamanan. Ini kelompok-kelompok ini banyak dimanfaatkan oleh mereka-mereka. Dan tentunya ini yang perlu kita waspadai bersama. Dan ini justru nantinya akan mempengaruhi situasi saat ini. Diperparah lagi dengan perkembangan berita bohong dengan menggunakan platform media. Kita sering di media-media berita-berita itu yang tidak berdasar, yang tentunya akan mempengaruhi opini masyarakat, yang dimanfaatkan oleh kelompok-kelompok tertentu. Dengan berita-berita bohong tersebut, kalau secara terus-menerus berita-berita itu yang akhirnya seakan-akan menjadi suatu kebenaran. Ya, itu hanya mengedepankan emosi, hanya mengedepankan perasaan, hanya mengedepankan karena kepentingan-kepentingan pribadi, sehingga memutarbalikan fakta. Fakta tidak lagi menjadi hal utama dalam mendapatkan kebenaran, jadi apapun fakta akan salah di mata seseorang yang telah menerima kebohongan yang selalu dinyatakan secara berulang-ulang. Fenomena ini terjadi banyak di negara, khususnya di negara dunia ketiga. Banyak kepentingan-kepentingan politik dengan menggunakan konflik antar suku dan agama, antar bangsa, masyarakat dengan pemerintah dan antar kelompok masyarakat. Kita lihat di Yaman, di Libya, Tunisia, di Sudan, di Indonesia pun banyak. Di Indonesia ada kelompok-kelompok, ya kelompok-kelompok barisan sakit hati,
kelompok-kelompok yang memang dimanfaatkan oleh pihak-pihak tertentu, kelompok-kelompok yang memang ketidakpuasan, kelompok-kelompok yang merasa dirinya terdiskriminasi. Perlu kita ketahui bahwa indeks kerentanan di tahun 2021 ini terjadi konflik yang berkepanjangan di banyak negara. Kita ketahui di Timur Tengah, negara-negara Islam, Libya, Libanon, Mesir, Syria, Afghanistan, Irak, Iran, Kuwait, ini rata-rata sudah goncang. Ya, sudah goncang dan terjadi konflik komunalistik antara orang per orang, antara kelompok dan organisasi, dan akhirnya mereka luluh lantang. Indonesia menduduki peringkat ke-99 dari 179 negara yang indeks kerentanan tahun 2021. Kita lihat dampak konflik ya, tahun 1967 ya. Dulu di Suriah ini Aleppo ini bagus sekali, di Irak sekarang luluh lantak, di Sudan terjadi kelaparan. Ya. Nah ini kita lihat di Libya sekarang sudah hancur, di Yaman sekarang juga sudah hancur. Ya. Ini kita lihat budaya-budaya itu pernah juga kita masuk kepada negara kita. Pernah ada budaya punk, ya aliran-aliran punk yang masuk ke kita, ya rambutnya dicet, pakai anting. Cuman budaya itu tidak populer karena memang membutuhkan biaya yang cukup tinggi. Harus ngecat rambut berapa, harus masang anting juga berapa. Dan ini tergerus karena memang tegaknya Republik Indonesia dengan dasar Pancasila yang akhirnya budaya-budaya itu tidak bertahan lama. Tetapi di sisi lain muncul budaya baru yang tumbuh dan berkembang dengan mengkultuskan kelompok tertentu. Ya, menganggap kelompoknya yang paling benar, paling sempurna, ya, paling segala-galanya yang akhirnya menghalalkan segala cara. Ya. Kita lihat bahwa para pendiri bangsa kita dalam menyusun dasar negara ini munculnya kerelaan untuk lebih mendahulukan kepentingan bangsa daripada kepentingan kelompok. Mendirikan negara bukan untuk satu orang atau satu golongan tetapi untuk semua. Dulu kita, bangsa kita berangkat dari para seluruh kelompok-kelompok yang memang tidak hanya sekedar laskar, tidak hanya sekedar kelompok-kelompok tani dan sebagainya, tetapi seluruh kelompok bangsa ya, dengan jajahan Belanda 350 tahun dan Jepang 3,5 tahun. Ini sangat menderita bagi bangsa kita. Oleh karenanya pesan pidato pada Bung Karno tahun 66, jangan sekali-sekali melupakan sejarah. Ingat, tadi saya sampaikan 350 tahun kita dijajah Belanda, begitu menderita, 3,5 tahun kita dijajah Jepang. Ini tentunya karena pengaruh-pengaruh mereka yang begitu besar, karena memang sumber daya alam yang begitu berlimpah di Indonesia. Maka kelompok-kelompok yang akhirnya kita bersatu, 350 tahun dan 3,5 tahun akhirnya hanya berbekalkan dengan bambu runcing, hanya berbekalkan dengan semangat, maka kemerdekaan itu bisa kita peroleh. Peristiwa 10 November tahun 1945, 16.000 pejuang gugur hanya berbekalkan bambu runcing, harus menghadapi serangan darat, laut, udara oleh tentara-tentara sekutu. Ya, 200.000 rakyat sipil mengungsi dari Surabaya, tapi peristiwa tersebut mampu menggelorakan semangat perjuangan seluruh rakyat Indonesia. Begitu juga Jenderal Sudirman. Jenderal Sudirman
di usia relatif muda pada tanggal 1 Maret 1949, umur baru 32 tahun. Beliau tetap untuk bertekad bagaimana Negara Kesatuan Republik Indonesia tetap tegak dan kokoh dengan melakukan bergerilya yang ingin membuktikan kepada dunia bahwa Indonesia masih ada dan berdaulat. Keberhasilan perjuangan bangsa dalam menghadapi ancaman saat itu karena keikutsertaan seluruh komponen bangsa yang tadi saya katakan. Oleh karenanya itu, pertahanan negara tidak hanya menjadi domain TNI tetapi melibatkan seluruh warga negara Indonesia, wilayah sumber daya nasional lainnya dan menghadapi segala ancaman, dalam menghadapi segala ancaman. Ancaman yang dihadapi saat ini lebih kompleks, menyangkut dengan persatuan dan keutuhan bangsa. Ya, ini pernah disampaikan oleh Presiden Soekarno, perjuanganku lebih mudah karena melawan penjajah, namun perjuangan kalian akan lebih sulit karena melawan bangsanya sendiri. Ya. Kita ketahui yang pernah saya lakukan pada saat saya Pangdam Jaya, bahwa ada pihak-pihak yang memang ya disutradarai oleh pihak-pihak tertentu dari luar yang sengaja akan membuat bangsa kita seperti negara-negara di Timur Tengah. Jumlah penduduk yang beragama Islam terbesar di dunia ada di Indonesia. Oleh karenanya sangat rentan sekali apabila kita dipengaruhi oleh pihak-pihak yang mencoba mengganggu persatuan dan kesatuan bangsa. Dengan hadirnya saya di sini merupakan suatu hal yang penting yang ingin saya sampaikan khususnya kepada mahasiswa UIN Syarif Hidayatullah. Ini Ibu Rektor Syarif Hidayatullah ini saya keturunan ke-15 dari Syarif Hidayatullah. Jadi saya sangat berbangga, sangat bahagia, saya dari Cirebon. Kebetulan saya dulu juga nyantri, tadi sama-sama Pak siapa tadi dari Buntet juga. Makanya tadi saya lihat UIN Syarif Hidayatullah. Saya kebetulan nanti sedang proses membangun masjid namanya Syarif Abdurrahman. Dari Abdurrahmannya Dudung Abdurrahman, Syarifnya dari Syarif Hidayatullah. Mudah-mudahan ini berjalan lancar, bangunannya di lereng gunung bukit makamnya Syarif Hidayatullah di Cirebon. Nah, bagaimana peran mahasiswa khususnya UIN Syarif Hidayatullah yang kaitannya dengan Islami? Saya berharap Islam itu ada 3 yang harus kita pedomani, yaitu adalah bagaimana akidahnya, yang kedua bagaimana syariatnya, yang ketiga adalah bagaimana akhlaknya. Makanya saya sebagai Kepala Staf Angkatan Darat, kenapa saya ada kebijakan merekrut para tentara dari santri. Karena saya yakin kalau santri itu akhlaknya sudah terjaga. Begitu juga harapan saya kepada para adik-adik wisudawan, yang penting adalah akhlaknya. Sepinter apapun, sekaya apapun, sekuasanya apapun, kalau akhlaknya tidak bagus, maka tidak akan baik. Saya berharap mahasiswa menjadi agen perubahan untuk mendorong kelompok masyarakat lainnya dalam menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Dengan akhlak yang baik tentunya juga memberikan pemahaman-pemahaman, pengetahuan, ide-ide, keterampilan yang dimilikinya selama melaksanakan pendidikan untuk diberikannya kepada masyarakat di sekitarnya untuk mengabdi, sehingga dengan adanya perubahan-perubahan itu bagaimana meningkatkan kemajuan untuk bangsa ini. Yang kedua, sebagai penjaga nilai,
mahasiswa berada di garda terdepan dalam menjaga nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila sebagai pemersatu bangsa, sebagai wahana yang harus disosialisasikan, karena dengan Pancasila keberagaman, keanekaragaman, keperbedaan itu menjadi satu kesatuan. Yang ketiga, sebagai penerus bangsa, keutuhan bangsa akan tergantung dari para mahasiswa untuk maju meneruskan nilai-nilai persatuan dan kesatuan, dan terakhir sebagai pengontrol sosial, yaitu memiliki kontrol sosial terhadap kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara dari kelompok yang ingin memecah belah bangsa. Di situ lulusan UIN Syarif Hidayatullah harus tampil di media sosial, kemudian harus tampil di lingkungan masyarakat untuk menyampaikan kebenaran-kebenaran yang hakiki. Pesan kepada para mahasiswa, pada akhirnya semua manusia ingin hidup dikenang sebagai seorang dengan 4 kondisi di atas: baik, kaya, pintar, dan berkuasa. Rupanya sejarah membuktikan bahwa penyebaran Islam di Indonesia pada abad 7 atau 8 penyebaran Islam kurang berkembang, dibawa oleh para pedagang yang relatif kaya saat itu. Karena pada saat itu masyarakat di wilayah Nusantara banyak yang berkecukupan, karena memang sumber daya alamnya memang sudah berlimpah. Akan tetapi perkembangan Islam di Nusantara cukup pesat pada abad 13 sampai atau 14, dibawa oleh orang-orang baik atau para wali songo yang dapat menjadi contoh dan suri teladan. Oleh karenanya, sering saya katakan, kalau ingin berhasil, kalau ingin baik, maka jadilah orang-orang yang baik. Sekecil apapun kebaikan yang kita lakukan, ini akan menjadi riak kebaikan yang tidak pernah berujung. Tetapi sekecil apapun kejelekan yang kita lakukan, ini akan menjadi warisan kejelekan berikutnya. Orang yang bahagia belum tentu bermurah hati, tetapi saya belum pernah orang yang bermurah hati itu tidak bahagia. Pasti dia bahagia. Saya pesankan kepada adik-adik mahasiswa, setelah lulus pasti akan ada perubahan di dalam kehidupan. Bisa jadi setelah lulus akan menikah, akan bekerja, dan menghadapi dunia-dunia yang berbeda dari kehidupan mahasiswa. Kehidupan-kehidupan itu harus dihadapi. Karena pasti tantangan itu akan ada, cobaan itu akan ada. Kata Nabi Muhammad SAW, orang yang tidak berani ngambil risiko adalah orang-orang yang merugi. Oleh karenanya kalau lagi bahagia, jangan larut dalam kebahagiaan, karena besok atau lusa akan ada penderitaan. Begitu juga kalau kita sedang menderita, jangan larut dalam penderitaan, karena suatu ketika akan datang kebahagiaan. Dalam pertandingan kita bisa kalah, bisa menang, seperti pertandingan sepak bola, tapi kita jangan pernah menyerah. Kunci sukses kalau ingin berhasil, lupakan masa lalu, karena masa lalu tidak pernah akan terjadi, baik hari ini maupun masa depan. Lupakan masa lalu. Yang kedua, lakukan yang terbaik secara optimal hari ini. Kalau secara maksimal kita akan sulit, tetapi lakukan yang terbaik hari ini. Selanjutnya, cita-cita hanya sebuah harapan, hanya sebuah angan-angan, hanya sebuah mimpi, tetapi ini harus diperjuangkan. Karena yang ada di depanmu, yang ada di belakangmu, sekalipun yang ada di sekelilingmu, tidak akan berarti apa-apa dibanding yang ada dalam dirimu sendiri. Sekian dan terima kasih. Terima kasih kepada Ibu Rektor yang telah memberikan waktu. Saya sangat senang hadir di sini, karena rupanya saya merupakan bagian juga dari
Syarif Hidayatullah, dan semoga ini akan menjadi kenangan bagi saya, dan kami berharap seluruh wisudawan akan menjadi generasi-generasi penerus sebagai tonggak ke depan bangunnya bangsa Indonesia dan terhindar dari kemungkinan-kemungkinan ancaman-ancaman yang akan mengganggu persatuan dan kesatuan Indonesia. Landasannya adalah kebinekaan, tiangnya adalah persatuan dan kesatuan, atapnya adalah negara kesatuan Republik Indonesia. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mohon kesediaan Jenderal TNI Dudung Abdurrahman SEMM untuk tetap berada di tempat dan berkenan kepada Rektor UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Profesor Dr. Amani Lubis